Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Hasan dengan NPM 0231244149. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis marketing komunikasi untuk podcast yang berjudul Pojok Terminal. Pojok Terminal merupakan podcast yang berbasis talk show. Konsepnya adalah untuk menghadirkan diskusi yang santai tapi sangat bermakna. Kontennya juga berfokus pada pengalaman hidup, opini dan sudut pandang langsung dari tokoh-tokoh yang diundang sehingga terasa lebih dekat dan jujur. Berikut untuk analisis segmentasi pasarnya. Dari geografi, menyasar pada seluruh wilayah Indonesia yang memiliki akses digital, terutama pengguna YouTube dan Spotify. Kemudian untuk demografi, mulainya dari rentang usia 20-40 tahun di kalangan mahasiswa, pekerja, dan orang yang mencari konten inspiratif. Untuk psikografisnya tuh mereka yang suka konten self improvement, motivasi, tertarik pada kisah hidup dan ingin wawasan yang baru. Jadi untuk perilakunya itu aktif, ya, bagi orang yang aktif mengonsumsi konten digital, yang suka yang santai tapi berbobot, dan biasanya menonton menonton saat waktu luang atau sambil melakukan aktivitas lain. Untuk target pasarnya sendiri difokuskan kepada anak muda dan dewasa muda yang aktif di dunia digital. Mereka ini mencari hiburan tapi juga ingin mendapatkan pembelajaran atau pelajaran berharga dari pengalaman orang lain. Dalam konsep STP-nya, segmentasi dikelompokkan. Yang pertama, segmentasi yang dikelompokkan berdasarkan minat pada konten inspiratif dan obrolan santai. Kemudian ada targeting, mengarah ke generasi muda digital yang ingin konten ringan namun tetap dalam maknanya. Untuk positioningnya tuh ditempatkan sebagai podcast yang menyediakan cerita nyata dengan perspektif unik dan gaya talkshow yang luas. Kemudian untuk selanjutnya adalah unique selling point atau keunggulan yang unik yang dimiliki itu ada quality yang menghadirkan narasumber yang kredibel, kreator kreator publik figur atau orang dengan cerita yang luar biasa. Untuk price-nya tuh bisa diakses secara gratis di YouTube maupun Spotify. Kemudian speed-nya sangat fleksibel, bisa ditonton atau didengarkan kapan saja dan di mana saja dengan mudah. Untuk servisnya, gaya komunikasinya sangat santai seperti ngobrol biasa dengan teman, sehingga pesan mudah dipahami dan tidak kaku. Untuk keunggulan utama atau unique selling point, intinya keunggulan utama proyek terminal ada pada suasana arena, obrolannya sangat santai dan tidak formal. Narasumber juga bisa lebih berani bercerita dengan jujur dan natural dibandingkan dengan format formal lainnya. Nah, untuk target marketing mixnya tuh ditinjau dari marketing mix. Ada produk yang berupa konten podcast,
audio dan video dengan topik yang inspiratif. Kemudian untuk price-nya tuh gratis. Sumber pendapatannya berasal dari iklan dan sponsor. Kemudian ada playlist-nya tersebar di platform digital seperti YouTube dan Spotify. Dan promosinya gencar dilakukan lewat media sosial dan pembuatan cuplikan video atau short clip. Untuk promosinya, strategis promosi yang paling efektif adalah pembuatan video pendek atau klip yang diambil bagian-bagian yang paling menarik seperti pernyataan kontroversi, cerita menyentuh hati, atau momen lucu. Ini tuh dibuat agar penonton menjadi penasaran dan akhirnya menonton episode penuh. Untuk promosi next-nya, ini promosi ini tuh tergolong ke dalam digital marketing karena menggunakan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube Short. Dan juga mengandalkan algoritma agar bisa menjangkau audiens yang lebih luas, yang sifatnya cepat menyebar dan sangat berpotensial untuk menjadi viral. Kemudian kolaborasi. Produk placement-nya dalam hal kolaborasi ini pojok terminal banyak menggunakan metode produk placement. Brand yang ditampilkan secara visual di layar atau diletakkan di meja tanpa disebut secara panjang lebar oleh host. Contohnya adalah kemunculan bibit pada layar dan produk LA Blood yang diletakkan di atas meja. Jadi strategis ini termasuk soft selling karena tidak mengganggu alur percakapan namun tetap memberikan expose kepada brand. Untuk kolaborasi untuk jenis lainnya tuh seperti bulk in content, pada episode yang saya analisis tidak ditemukan penyebutan iklan secara langsung atau dibacakan skrip oleh host. Dan untuk blocking kontennya juga tidak ditemukan karena tidak ada satu brand pun yang mendominasi atau menjadi sponsor tunggal di seluruh episode tersebut. Demikian analisis marketing komunikasi untuk podcast pojok terminal yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.